Halo, Bung Rocky. Kayaknya kita hari ini hari Jumat kita mau ngomongin filsafat ya. Tapi ini filsafatnya langsung berkaitan dengan persoalan praktis ya. Karena sekarang lagi ribut ini. Gara-gara perdebatan filsafat soal antitesis bahwa Anies Baswedan itu adalah didukung Nasdem karena dia antitesis dari Jokowi. Dan kemudian ternyata ini menimbulkan reaksi yang luar biasa dari Hasto gitu dan juga partai-partai pendukung Pak Jokowi. Kelihatannya mereka sebenarnya cari momen aja ini dan dapat gitu. Dan yang mengejutkan itu adalah reaksi dari Nasdem. Kemudian sampai mengambil tindakan yang sangat keras, menonaktifkan Zulfan Lindan dari pengurus Nasdem, dan kemudian dia menghukum dia tidak boleh memberikan pernyataan-pernyataan politik yang mengatasnamakan partai. Tetapi kata Zulfan Lindan, loh saya memang selama ini tidak masuk dalam struktur Nasdem gitu. Jadi apa yang terjadi? Iya, itu kadang-kala banyak istilah yang dipakai hanya untuk memperlihatkan bahwa kemarahan itu harus berakibat. Jadi kemarahan pada Anies harus berakibat pada Nasdem. Kan itu yang dimaksud oleh Hasto sebetulnya kan. Jadi ketertiban berpikir juga kacau. Karena nggak ada hak PDIP untuk menggurui Nasdem. Kan itu intinya kan. Apalagi minta supaya orangnya Nasdem dikeluarkan dari kabinet. Nah soal istilah antitesis tadi itu. Anies memang antitesisnya dari Jokowi itu. Antitesis itu bukan sesuatu yang dari luar untuk mengganggu yang di dalam. Enggak, antitesis adalah keadaan di dalam yang kemudian terpental keluar. Kan antitesis datang dari tesis. Enggak ada antitesis datang dari luar tesis. Tadinya Anies Baswedan adalah tesis, yaitu satu kabinet dengan Jokowi. Lalu di dalam kabinet itu terjadi kontradiksi. Maka si antitesis itu nyebrang keluar yang sekarang kemudian menggugat kembali kesadaran publik tentang perubahan politik. Itu biasa aja sebetulnya. Jadi dari segi konsep itu juga keliru, tapi udahlah itu filosofi nanti jadi panjang itu. Tapi yang lebih penting adalah soal faktornya Zulfan Lindan ini kan. Itu teman baik saya tuh, dan saya tahu cara dia berpikir tuh. Dia dasarnya tetap aktivis HMI, kemudian sebetulnya jadi kader PDIP juga dulu kan, zaman Pak Taufik Imas ya, geng Taufik Imas lah ya dulu ya, bawa gerbongnya Taufik Imas ya. Jadi Zulfan Lindan tahu kimia di dalam PDIP, itu intinya tuh. Itu mungkin yang bikin Hasto baper gitu kan. Lalu lapor pada seseorang, lalu disampaikan pada Nasdem. Ya mungkin juga Pak Surya Paloh dari awal tahu bahwa Zulfan Lindan itu semacam outsider yang kemudian bercokol di Nasdem, dan sebaliknya dianggap bahwa Zulfan Lindan bisa membocorkan hal-hal di dalam PDIP. Jadi Zulfan ini jadi bola dialektik. Nah kalau pakai istilah tadi, yang bolak-balik antara tesis dan antitesis, kira-kira begituan kan. Tapi saya tahu Zulfan Lindan dia akan nikmati itu sebagai itu hal yang bagus juga tuh. Jadi dia akan memainkan isu ini justru untuk menambah kontroversi itu. Nah sementara ini pasti menguntungkan Anies, karena setiap kali istana bereaksi pada Anies, elektabilitas Anies justru naik itu. Jadi kalau orang tanya apakah Anies dideklarasikan oleh Partai Nasdem, bukan. Anies itu dideklarasikan oleh KPK sebagai calon presiden. Jadi bukan Surya Paloh yang mendeklarasikan Anies jadi presiden, justru Pak Firly. Karena Pak Firly yang membuat Anies elektabilitasnya naik. Itu poinnya di situ tuh. Jadi balik pada soal PDIP, yang ngapain sih neken-neken Nasdem? Biarin aja. Nah yang saya anggap lebih ya agak konyol sebetulnya itu reaksi Pak Surya Paloh. Dengan sendirinya publik tahu Surya Paloh mau berselisih dengan Pak Jokowi, karena itu dia pakai Anies. Kan itu apa namanya, hal yang lumrah orang mengerti. Kalau nggak pakai Anies pasti nggak akan kontroversi, dan kontroversi itu yang menaikkan Nasdem justru. Jadi kalau Pak Surya Paloh bereaksi konservatif, justru itu akan melemahkan Anies, dan Anies akan anggap kalau begitu nggak serius dong Nasdem dorong saya itu, kenapa saya nggak dibela habis itu. Kan dengan kata lain Surya Paloh mau bilang Anies itu masih punya kepentingan dengan limpahan suara dari follower Jokowi, dan saya kira Anies juga pakai bahasa itu. Nah sekarang orang akan teliti hermeneutik di belakang itu. Anies pakai istilah continuity and change. Nah ini mungkin yang bagi Pak Nasdem untuk sementara jangan change dulu,
ada continuity-nya dulu. Tapi publik mau langsung dapat keterangan Anies ini continuity atau change. Kalau change-nya ambil risiko discontinuity aja kan. Jadi kenapa justru Pak Surya Paloh mesti bilang ya memang kita mau discontinuity dengan rejim Jokowi supaya terlihat kontrasnya. Nah kontras itu yang orang tagih sekarang. Nah Anies bisa terjebak lagi bahwa ternyata Anies pragmatis doang tuh, oportunis juga tuh karena masih pakai bahasa diplomasi continuity and change tuh. Orang akan tanya continuity-nya berapa persen, change-nya berapa persen. Bahkan kalau continuity itu masih terbaca upaya untuk minta restu Jokowi, itu Anies akan discontinue di depan publik yang mengeluh-elukan dia. Nah, yang saya kira ini menarik, kita teruskan dulu sebelum ngomong soal reshuffle-nya ya, dari sisi Nasdemnya dulu. Kan sebenarnya dengan memutuskan untuk mengusung Anies itu mereka seharusnya sudah sadar dengan segala konsekuensinya gitu ya. Kalau kemarin, kalau Anda benar kalau dalam situasi sekarang tiba-tiba Pak Surya Paloh bereaksi yang sangat reaktif terhadap Zulkifli dan orang kemudian jadi bertanya-tanya gitu. Ini ada apa gitu? Ini serius nggak nyalonin Anies gitu? Ya saya senang karena akhirnya ada faktor yang bisa menguji kembali dalil dari Nasdem, yaitu melalui Zulkifli Lindan. Kalau Zulkifli Lindan, saya satu panel dengan Zulkifli Lindan waktu dia mengucapkan itu di inilah.com kan, itu saya tahu itu peristiwa itu tuh. Dan pada waktu itu juga Sulpan bilang saya hanya mau meneruskan keterangan Pak Rocky itu. Saya bilang iya, ini Sulpan juru bicara saya. Jadi gara-garanya Anda nih rupanya. Enggak, dari awal Sultan Lindan udah dicurigai itu. Tetapi kan semua pers ingin keterangan lebih kuat. Pada waktu itu kira-kira inilah.com mengundang orang lain dari Nasdem, DPP, tapi nggak ada yang mau datang. Maka Sultan yang datang tuh, dia duduk samping saya tuh. Kan Sultan dengan saya biasa aja kan, saling ngeledek-ngeledek. Nah kebetulan keadaan sekarang itu menguntungkan Anies, dan karena itu orang mau Anies cepat-cepat katakan bahwa dia itu discontinuity-nya Jokowi, kan begitu kan. Kalau Pak Prabowo kan bilang dia akan meneruskan proyek Jokowi, jadi orang anggap ya lebih baik Anies. Jadi kalau Anies tidak ucapkan kata discontinuity itu, maka orang merasa kalau begitu apa bedanya Anies dengan Prabowo? Apa bedanya Prabowo, Anies, dan Jokowi? Lebih baik Jokowi aja langsungkan 3 periode supaya kontinumnya itu terpelihara sempurna kan. Nah bagian ini yang dibaca oleh saudara Sultan Lindan. Jadi Sultan Lindan betul, supaya Anies justru naik elektabilitasnya, kontrasnya mesti dibuat. Itu intinya tuh. Jadi kata kuncinya adalah supaya Anies continue diasuh oleh masyarakat sipil baru. Kalau Anies akhirnya pakai kata apa namanya continuity-nya itu di dalam pengertian istana, ya Anies akan didiscontinue oleh masyarakat sipil. Jadi itu intinya. Jadi saya tetap anggap Sultan Lindan benar. Sultan Lindan membaca dengan baik Nasdem mencalonkan Anies, artinya antitesis kan begitu. Yes, saya kira saya sepakat soal itu. Nah, jadi saya kira ini Hasto itu dalam hal ini PDIP itu kan sebenarnya cari-cari alasan, cari-cari justifikasi saja, karena sebenarnya kan sebelumnya dia menggunakan sinyal-sinyal Partai Biru sudah robek dari bendera gitu. Sekarang begitu ada pernyataan dari Zulkifli Lindan berkaitan dengan antitesis itu langsung dieksploitasi, dan sekarang dia nggak tedeng-aling-aling lagi, dia berbicara tentang segera harus dilakukan reshuffle. Gini, Hasto ini orang yang psikologinya itu mendua tuh, antara mau jadi dosen karena baru jadi doktor dan mau jadi politisi itu. Kalau dia dosen, dia mesti tahu bahwa peristiwa pencalonan Anies itu harus dia terangkan sebagai keresahan publik terhadap keadaan istana tuh. Maka dia putar sebetulnya, dia bisa eksploitasi Anies dan mengatakan bahwa oke, Nasdem memilih seseorang yang sebetulnya bagian juga dari kekuasaan. Kan lebih mudah begitu kan. Kalau dia agak pintar, dia bilang itu diselundupkan oleh istana, kok Anies bagaimanapun dulu pernah di Jokowi, jadi mentalnya sama dengan mental istana tuh. Kami justru yang bermusuhan dengan Jokowi. Kan mestinya Hasto yang bilang kami antitesa dari Jokowi itu. Kan begitu kan. Kan Hasto menolak Ganjar, PDIP menolak Ganjar. Ganjar dipelihara oleh Jokowi, maka PDIP adalah antitesa dari politik Jokowi dalam soal Ganjar. Itu lebih masuk akal, bukan mengeksploitasi Sultan Lindan. Yang kedua, kan Hasto berkali-kali mengatakan PDIP akan punya tokoh sendiri itu. Jadi ngapain
nyingkirin toko yang lain. Nanti kalau PDI cuma punya toko sendiri dan Anies nggak maju, Prabowo nggak maju, ya nggak bisa pemilu juga kan. Jadi kecermatan untuk melihat masa depan itu justru tidak diperoleh lagi oleh PDIP karena PDIP lagi galau, nggak punya calon. Karena itu dia marah-marah sendiri kan. Kan itu soalnya. Yang ketiga, beberapa hari lalu Hasto masih menerangkan bahwa pikiran Soekarno harus berwujud terus-menerus sampai pada Puan. Pikiran Bung Karno diteruskan oleh Mega, lalu sementara itu parkir di Pak Jokowi, tapi ternyata Pak Jokowi nggak bisa berpikir seperti Soekarno. Karena itu, maka harus diteruskan, dilanjutkan continuity-nya pada Puan. Ternyata Puan nggak naik-naik juga setelah diusung oleh Dewan Kolonel tuh. Jadi itu frustrasi PDIP yang mengakibatkan Anies dapat siraman tambahan elektabilitas kan. Setiap kali PDIP mencerca Anies, langsung atau tidak langsung, elektabilitas Anies naik. Nah, itu konyolnya. Ya. Oke, dan ini kelihatannya Pak Jokowi juga sudah mulai menyahuti soal reshuffle kabinet gitu. Pak Jokowi juga mulai memikirkan. Jadi ini ujung-ujungnya saya kira buat Nasdem itu persoalan. Kalau buat Nasdem ini soal reshuffle ini juga jadi persoalan ya. Kalau tidak jadi persoalan, saya kira dengan begitu mendeklarasikan Anies, harusnya langsung saja Nasdem itu sekalian juga mengundurkan diri para menterinya gitu, karena kami sudah tidak sejalan lagi dengan Pak Jokowi. Kalau itu saya kira itu langsung naik tinggi Nasdem. Ya, Nasdem juga hati-hati, jangan-jangan ada sprindik yang lagi disiapkan pada tokoh-tokoh Nasdem kan. Itu mesti curiga begitu kan. Karena sinyalnya beberapa tokoh di Nasdem akhirnya mengundurkan diri, keluar dari partai karena Anies naik. Itu artinya yang mengundurkan diri ini juga punya proksi dengan kekuatan di istana. Kan nggak mungkin mereka sekedar mengundurkan diri. Yang agak ajaib bahwa Nasdem, tokoh-tokoh utama, pasti ada semacam tacit agreement dengan istana untuk mengusung Ganjar. Tiba-tiba Surya Paloh ambil langkah radikal. Nggak, Anies aja tuh. Kira-kira begitu kan, kita bisa baca di Nasdem tetap posisinya Ganjaris itu banyak juga di situ. Jadi kekecewaan itu yang juga akan dieksploitasi oleh PDIP itu. Jadi PDIP justru kejebak akhirnya kalau Nasdem itu di reshuffle, lalu Surya Paloh bergembira, oh ya memang itu konsekuensi dari kami karena kami memang kasih sinyal untuk berbeda, walaupun masih ada yang harus continue. Tapi oke, kami terima itu sebagai nasib persaingan politik. Itu Nasdem langsung dapat tambahan suara lagi itu. Jadi siapapun yang akan dianiaya oleh Jokowi, itu pasti akan tambahan suara. Itu udah jadi dalil dalam politik Indonesia, melodramatik itu. Nah, ini saya kira ini makin seru gitu ya ceritanya, dan kita tunggu bagaimana, apakah mungkin terjadi reshuffle atau tidak, karena buat Anda seperti boleh katakan untuk melakukan reshuffle itu buat Pak Jokowi juga dilematis gitu ya. Apakah masih ada yang mau masuk dalam kabinet kan gitu ya. Itu yang bikin pusing PDIP. PDIP nuntut reshuffle, tapi kemudian sananya pun di reshuffle bisa PDIP nggak masuk juga. Lalu dia baper lagi kan. Kan selama antara Ibu Mega nggak selesai dengan Pak Jokowi, maka Pak Jokowi tidak mungkin kasih cek kosong pada PDIP. Selama kimia antara Pak Surya Paloh dengan Ibu Mega juga belum beres, sama juga problemnya. Juga masih ada kimia antara Pak Surya Paloh dengan Pak SBY, ada kimia yang tidak mix antara Ibu Mega dengan Pak SBY. Jadi chemistry yang doesn't mix ini yang membuat Pak Jokowi kepalanya puyeng gitu. Sementara keadaan ekonomi, keadaan politik dunia itu menekan terus. Indonesia ada dalam sorotan yang sangat berbahaya secara ekonomi maupun secara global politics. Dan itu yang nanti di G20 nanti apa yang akan jadi komunike bersama di antara mereka. Ya. Dan ini kelihatannya pelan-pelan pertemuan batu tulis dengan Pak Jokowi itu, Bu Mega dengan Pak Jokowi itu mulai sedikit terbuka ini, Bung Rocky kan. Kemarin Pak Jokowi menyatakan belum pasti Puan yang akan diusung oleh PDIP. Dan kemudian kita kemarin sempat membicarakan soal Ganjar yang sudah mulai bergerak ke berbagai kota-kota di berbagai daerah. Dan ini kampanye mulai masif nih, Bung Rocky. Saya dapat kiriman, ini ada foto kopi saset ya, kopi yang itu gambarnya Ganjaris gitu. Jadi ini kelihatannya mulai ada dana yang cair lagi nih, Bung Rocky. Iya, itu kelihatannya semacam itu. Karena itu PDIP terus menyerang Nasdem supaya
legitimasi Anies turun dan ini semacam duri dalam daging dalam pemerintahan Jokowi itu. Jadi kelihatannya juga sangat mungkin Ganjar balik lagi ke kandang banteng. Dan kalau Ganjar balik ke kandang banteng itu justru lebih jelas posisi Ganjar. Saya dorong Ganjar supaya nyapres Pak Prabowo, Anies segala macam. Jadi penting bagi kita masyarakat sipil lihat kejujuran di dalam politik. Itu aja kan. Kita nggak pro Anies, kita nggak pro Ganjar, kita nggak pro Prabowo. Tetapi kompetisi itu mesti dihasilkan. Walaupun kita tahu sangat mungkin kompetisi itu berantakan sebelum 2024. Karena faktor ekonomi macam-macam itu tuh, keresahan politik, ketegangan etnisiti itu, primordialisme yang tiba-tiba bangkit lagi. Jadi semua ini gejala yang nggak mungkin dipantau sendiri oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi jadi bagian dari masalah ini sebetulnya. Dan dia berusaha untuk menyelesaikan, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang makin lama nggak masuk akal tuh. Memanggil, akan ada ketegangan politik dan rasa tidak aman kalau Pak Jokowi nanti betul-betul mengucapkan sesuatu yang membuat polisi akhirnya berantakan. Dan itu keadaan yang paling berbahaya. Persaingan di antara elit polisi itu kalau sedikit kena sinyal politik itu berantakan. Ya, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky, dan kita kawal semuanya dengan 0%. Ya, 0% itu adalah tesis sekaligus antitesis sekaligus sintesis. Yes, oke. Terima kasih Bung Rocky. Iya.